Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Tajudin, kelas 20 BB1 dengan nomor NIM 20111494. Pembuatan video ini adalah untuk mengerjakan UAS akhir semester mata kuliah manajemen event. Langsung saja kita bahas soal yang nomor 1, yaitu apa itu event organizer? Event organizer adalah sebuah perusahaan atau individu yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan acara-acara tertentu. Tugas utama event organizer adalah mengelola semua aspek acara, mulai dari penentuan konsep, perencanaan logistik, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, hingga pelaksanaan dan evaluasi acara tersebut. Untuk soal nomor 2, menurut Anda seberapa penting event organizer dalam suatu acara atau kegiatan? Menurut saya, event organizer memiliki peran yang sangat penting dalam suatu acara atau kegiatan. Berikut adalah alasan-alasan mengapa event organizer sangat penting. Yang pertama yaitu profesionalisme atau keahlian. Yang kedua, mengurus persiapan logistik. Yang ketiga, penanganan rincian acara. Yang keempat, menanggapi situasi darurat. Yang kelima, pengaturan promosi dan pemasaran. Yang keenam, evaluasi dan pembelajaran. Dengan semua peran dan tanggung jawab atau alasan-alasannya sebutkan di atas, event organizer membantu mengurangi stres dan beban kerja penyelenggara acara sambil memastikan acara berjalan dengan lancar dan sukses. Keahlian, pengalaman, dan jaringan mereka menjadi aset yang berharga untuk mencapai tujuan acara yang diinginkan. Soal nomor 3, bagaimana proses tahapan dalam pembuatan event organizer? Tahapan dalam pembuatan event organizer melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti untuk membangun dan mengembangkan bisnis event organizer. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, riset dan perencanaan. Yang kedua, penyusunan rencana bisnis. Yang ketiga, pendaftaran dan legalitas. Yang keempat, pembentukan tim. Yang kelima, pengembangan jaringan dan koneksi. Yang keenam, pemasaran dan promosi. Yang ketujuh, pelaksanaan acara. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu evaluasi dan perbaikan. Tahapan-tahapan di atas yang baru saja saya sebutkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam skala event yang akan diselenggarakan. Penting untuk menciptakan pondasi yang kuat dan memperhatikan detail-detail penting dalam setiap tahap pembuatan event organizer untuk kesuksesan jangka panjang. Soal yang keempat yaitu, apa kelebihan jika menggunakan event organizer? Berikut adalah kelebihan dan manfaat penyelenggaraan acara menggunakan event organizer. Yang pertama, keahlian dan pengalaman. Event organizer memiliki pengetahuan dan pengalaman luas dalam mengorganisir acara. Mereka memahami proses-proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara dengan baik. Dengan pengalaman mereka dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul dan mengoptimalkan setiap aspek acara. Yang kedua, penyederhanaan proses. Mengorganisasi secara melibatkan banyak aspek yang kompleks seperti logistik, pemasaran, koordinasi dengan vendor, dan manajemen waktu yang sangat baik. Yang ketiga, jaringan vendor dan mitra terpercaya. Event organizer memiliki jaringan yang luas dengan vendor, penyedia layanan, dan tempat acara. Yang keempat, pengamatan waktu dan efisiensi. Dengan mengandalkan event organizer, penyelenggara tidak perlu repot-repot menghabiskan waktu dan upaya yang besar untuk mengurus semua detail acara.
event organizer akan mengelola semuanya, mulai dari logistik, kontrak, penanganan pemasaran, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dengan efisiensi. Yang kelima, kreativitas dan inovasi. Event organizer memiliki pemahaman tentang tren terkini, ide-ide terkait yang lagi booming di zaman ini akan diterapkan ke dalam kegiatan atau acara kita yang akan kita selenggarakan. Yang keenam, penanganan krisis dan keadaan darurat. Saat terjadi situasi darurat atau krisis, dengan banyaknya pengalaman event organizer, mereka dapat mampu menghandle semua kondisi tersebut sehingga ketika terjadi masalah akan cepat terselesaikan. Nah, dengan menggunakan event organizer, penyelenggara akan dapat mengurangi stres, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan acara mereka. Keahlian, pengalaman, dan jaringan dan profesionalisme event organizer memberikan nilai tambah signifikan untuk menciptakan acara yang sukses dan berkesan. Soal nomor 5. Bagaimana peran sponsor dan bagaimana proses dalam pencarian sponsor? Nah, peran sponsor dalam acara event atau acara-acara yang sangat penting atau kegiatan, mereka dapat memberikan dukungan finansial, sumber daya, atau manfaat yang membantu penyelenggara acara mencapai tujuan mereka. Berikut adalah peran-peran dari sponsorship atau sponsor dalam acara. Yang pertama yaitu dukungan finansial. Sponsor dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk mengorganisir acara. Mereka dapat menyumbangkan dana tunai atau menyediakan layanan atau produk secara gratis atau dengan harga diskon. Dukungan finansial dari sponsor membantu dalam menutup biaya produksi, promosi, penyewaan tempat, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya layanan. Sponsor dapat menyumbangkan sumber daya seperti peralatan, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan visibilitas. Keterlibatan sponsor dalam yang terkait dengan merek yang terkenal atau dihormati dapat meningkatkan kredibilitas acara tersebut. Keberadaan sponsor yang kuat dapat memberikan legitimasi dan kepercayaan bagi peserta acara. Yang keempat adalah keterlibatan pemasaran. Sponsor dapat membantu dalam upaya pemasaran acara. Mereka dapat mempromosikan acara melalui saluran mereka sendiri, seperti media sosial, situs web, atau publikasi mereka. Sponsor juga mengintegrasikan merek mereka ke dalam promosi acara, menciptakan kesempatan cross promosi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kelima, hubungan bisnis jaringan. Melalui sponsor, penyelenggara dapat membangun hubungan bisnis atau jaringan yang kuat atau bisa kita sebut sebagai relasi. Nah, memperluas jaringan, hubungan ini dapat membuka pintu untuk peluang bisnis baru, kolaborasi, dan dukungan untuk masa depan. Untuk soal kelima, poin kedua yaitu proses pencarian sponsorship itu bagaimana? Yang pertama adalah identifikasi tujuan dan kriteria sponsor. Tentukan tujuan Anda dan jenis sponsor sesuai atau yang tema dengan tema kegiatan Anda. Buat daftar kriteria spesifik untuk sponsor yang diinginkan, termasuk industri, ukuran perusahaan, atau nilai serasi dengan acara. Yang kedua adalah penelitian potensi sponsor. Lakukan penelitian untuk mengidentifikasi perusahaan atau merek yang sesuai dengan kriteria sponsor yang ditetapkan. Cari tahu tentang kegiatan perusahaan tersebut dan rencana pemasaran yang terkait. Jelaskan mengapa acara Anda adalah memiliki nilai-nilai merek mereka, membutuhkan nilai-nilai merek mereka, dan komunitas target mereka. Identifikasi manfaat yang dapat ditawarkan oleh acara kepada sponsor potensial. Nomor 3, pendekatan skala presentasi.
Kontak sponsor presentasi melalui surat, email, atau pertemuan langsung. Buatlah presentasi profesional menjelaskan tentang acara Anda secara rinci, detail, kegunaan, manfaat, dan lain-lain. Sehingga berkesempatan untuk sponsor untuk mendukung acara Anda. Nomor 4 adalah negosiasi dan penandatanganan kontrak. Setelah Anda minat dan sponsor potensial, lakukan negosiasi mengenai manfaat dan kontribusi yang diharapkan oleh sponsor tersebut, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, yang terakhir, implementasi dan pengelolaan hubungan. Setelah sponsor terkait, pastikan semua manfaat dan kewajiban yang dijanjikan dalam kontrak diimplementasikan dengan baik. Selalu menjaga komunikasi yang baik dengan sponsor, memberikan pembaharuan, dan mengelola hubungan dengan baik sepanjang persiapan dan pelaksanaan acara. Pencarian sponsorship adalah proses yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan juga keterampilan dalam bernegosiasi. Ini lebih cocok ke orang yang memiliki profesi marketing ya. Jadi ketika dalam bernegosiasi kita tidak dapat kehabisan kata, sehingga kita bisa mengolah untuk lebih mengajak untuk sponsorship bergabung dengan acara kita dan memastikan kesesuaian antara acara dan nilai merek sponsor tersebut. Terima kasih. Itu tadi adalah jawaban saya untuk ulangan akhir semester mata kuliah manajemen event. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.